Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pertemuan pertama pada kuliah ini, pada mata kuliah filsafat sejarah, ini khususnya anak-anak Setiabi, Sekolah Tinggi Ilmu Adab Budaya Islam Riyadul Ulum Wadawah, Pesantren Condong, Tasikmalaya, khususnya pada prodi Sejarah Peradaban Islam. Ini mata kuliah semester 5 filsafat sejarah. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas bisa dikatakan pengantar untuk mata kuliah ini. Mungkin hanya sedikit beberapa dari pengantar-pengantar yang dibicarakan oleh dosen-dosen yang lain atau para pakar dan para ahli. Masuk pada pembahasan filsafat sejarah. Masalah filsafat sejarah itu kalau di dunia Islam itu tidak lepas dari yang namanya Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu termasuk di tokoh terakhir pada generasi pertama Islam itu, terutama pada generasi itu yang orang gencar-gencarnya dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya kan ada Ibnu Rusdi dan kawan-kawan. Nah, jadi pada masa itu di generasinya Ibnu Khaldun, yang selanjutnya setelah itu tingkat ilmu pengetahuan itu rata-rata orang sukanya belajar fikih. Ranking pertama fikih, ranking kedua tasawuf atau torekat itu, ranking ketiga tauhid, ilmu kalam. Nah, baru ranking keempat masuk di dunia filsafat. Itu juga kalau masuk ranking. Jadi awal zaman dulu itu di generasi setelah Ibnu Khaldun seperti itu. Mungkin sampai sekarang seperti itu. Jadi orang-orang yang termasuk kiai-kiai besar, orang-orang besar rata-rata itu ahli di bidang fikih. Ya kalau nggak fikih, tasawuf apa ilmu kalam. Jarang ulama-ulama yang memfokuskan diri terhadap filsafat. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun itu orang-orang mengenalnya bapak historiografi lah dan lain-lain. Mungkin juga jarang orang-orang Islam yang mengangkat tentang Ibnu Khaldun. Jarang orang-orang Islam ataupun pemuda-mudi, orang ahli, pelajar-pelajar Islam yang mengangkat Ibnu Khaldun itu jarang sekali. Kalau di sebuah pesantren ada asrama atau ada kobong lah gitu, atau nama kamar, nama gedung dan lain-lain yang namanya Ibnu Khaldun itu kan mungkin di Indonesia itu terhitung lah, jarang. Bahkan orang yang mengenalkan Ibnu Khaldun sendiri itu di dalam dunia pengetahuan itu orang-orang orientalis. Orang namanya itu Franz Renstral, itu orang yang mengenalkan Ibnu Khaldun di dunia ilmu pengetahuan. Atau orang yang mengenalkan Ibnu Khaldun itu seperti Ahmad Toha itu yang menerjemahkan kitab Muqaddimah itu, yang kitabnya tebal itu. Nah, dari kitab itu, dari Muqaddimah diperbanyak. Nah, baru orang-orang mulai mengenal
yang dinamakan Ibnu Haldun. Yang dinamakan Ibnu Haldun itu seperti apa? Bahkan sebenarnya itu kitab Muqaddimah yang tebalnya hampir segini itu bukan ya benar-benar kitab Muqaddimah, itu benar-benar Muqaddimahnya itu. Jadi hanya Muqaddimahnya saja udah tebal seperti ini. Sebenarnya kitab aslinya itu bukan Muqaddimah. Itu kitab aslinya itu Al-Ibar. Al-Ibar. Yang isinya luas itu di kitab itu. Ada ilmu kalam, teoritis, terapan dan lain-lain, itu di Al-Ibar ada itu. Nah, Ibnu Haldun sendiri itu yang tadi orang-orang menyebutnya bapak historiografi. Nah, dia sudah hafal Quran dari umur 7 tahun. Sebenarnya pada masa itu tidak aneh ketika seseorang hafal Quran 7 tahun. Semacam seperti Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu hafal Quran sarua 7 tahun, Imam Syafi'i. Atau Bari 7 tahun. Kecuali mungkin ayah nggak hafal Quran 5 tahun geus kata alat Quran itu si Ibnu Sina itu 5 tahun geus hafal Quran. Jadi rata-rata ulama-ulama dulu itu aneh, 7 tahun hafal Quran. Ayeuna mah umur 30 40 tahun. Juz amma, juz 30 ge kan banget. Tarawih rata-rata kan ti surat At-Takasur, paling ina atau ina idaja, qul huwallahu ahad, itu paling gitu loh, surat-surat pendek seperti itu. Kalau zaman dulu itu rata-rata itu hafal Quran. Lahirnya Ibnu Haldun itu lahirnya itu di tanggal 27 Mei 1332 dan wafatnya itu 19 Maret 1406 Masehi. Jadi lamun aya tanggal mun kamu bertemu dengan tanggal 27 Mei, nah itu adalah ulang tahun Ibnu Haldun. Seperti itu. Jadi tadi kita dimulai dari awal bahwa perlu diketahui dulu. Jadi Ibnu Haldun itu termasuk kategori ulama yang sudah tidak memikir ilmu pengetahuannya lebih ke sosial lah gitu. Itu kan mempunyai ciri khas. Mungkin sebelumnya misal Ghazali itu terkenal dengan pisah wa tasawuf, ataupun Ibnu Rusdi lebih di Burhani. Nah kalau Ibnu Haldun itu terkenalnya Ibnu Haldun itu di filsafat sejarah. Jadi sudah mulai menginjak dunia itu, sudah mulai menginjak dunia, berinteraksi, sudah ke sosial seperti itu. Nah, jadi sangat berpengaruh sekali Ibnu Haldun itu terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa itu. Dampaknya besar itu pemikiran Ibnu Haldun. Oke, kita masuk ke konsepnya ya, konsep Ibnu Haldun. Nah, konsepnya itu memahami sejarah. Nah, ini salah satu konsepnya nih, memahami sejarah. Konsep Ibnu Haldun. Nah, jadi sejarah itu, perhatikan, sejarah itu kan peristiwa masa lalu. Pertama ini, sejarah itu peristiwa masa lalu. Itu sejarah secara tradisional, sejarah tradisional itu. Peristiwa masa lalu, pokoknya yang sudah lalu itu sejarah. Peristiwa masa lalu disebut sejarah. Nah, kalau filsafat sejarah itu penuturan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Jadi kalau peristiwa masa lalunya misal Orde Baru, misal itu peristiwa masa lalu. Orde Baru itu peristiwa masa lalu, bisa dikatakan berarti kadang ada
kadang ada salah satu mata kuliah, mata kuliahnya itu namanya itu mata kuliah Orde Baru. Nah, itu kategorinya sejarah. Nah, tapi kalau filsafat sejarah itu runtutan atau penuturan peristiwa masa lalu itu. Mengapa terjadi, di mana terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, siapa saja tokohnya, apa dampaknya, dan lain-lain. Itu dikupas secara terperinci. Itu ranahnya ranah filsafat sejarah itu di sana. Nah, segitu sedikit. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu seperti filsafat sejarah itu seperti ketika ada hadis datang, itu sebuah berita datang, itu dari siapa hadis itu. Nah, misal sanad, ilmu tentang sanad lah itu. Oke, kita lanjut di bagian 2. Nah, bagian pertama tadi memahami sejarah. Nah, bagian kedua kita masuk memahami sejarah bagian 2. Nah, konsepan Ibnu Khaldun memahami sejarah bagian 2 itu, jadi sisi sejarah dan ada jadi sebuah sejarah itu masuk ke dikritik. Nah, nanti masuk ke ranah filsafat sejarah, nah yang disebut dalam bahasanya kalau dalam Islam itu masuk ke hikmah lah, seperti itu. Jadi seperti sebuah peristiwa itu menanyakan sebab, terus dapat ditemukan dalam filsafat sebab sebuah peristiwa terjadi dan lain-lain, itu mengapa, maksud dan tujuan, itu bisa ditemukan di filsafat. Bisa sebuah contoh seperti ini. Itu seorang penguasa, misalkan rata-rata di dalam sejarah penguasa itu mereka membuat sebuah narasi sejarah dalam sebuah fungsi politik atau settingan sejarah. Kalau kamu pernah mendengar itu ada sebuah settingan sejarah yang dibuat oleh seorang penguasa. Nah, jadi jangan terkecoh oleh sebuah narasi sejarah. Kamu harus menganalisis sebuah narasi sehingga dapat mendapatkan makna tuturan sebuah peristiwa yang terperinci. Seperti itu. Nah, nanti masuk kita ke bagian ketiga. Kamu akan menemukan sebuah bahasan atau sebuah istilah yang dinamakan kebohongan sejarah. Bohong, iya mah. Berita bohong lah, kebohongan sejarah. Menghindari kebohongan sejarah itu ada metodenya atau poin-poinnya untuk menghindari kebohongan sejarah. Yang pertama, fanatik. Jadi ketika seseorang menulis sejarah itu kamu dicek lah si penulisnya fanatik tuh kepada sesuatu. Misal nulis sejarah FPI misalkan, yang nulis orang NU, dia fanatiknya NU, itu kemungkinan aya hal anu temurni didinya. Nulis sejarah PDI, nulisna orang P3, itu kan fanatik. Harus menganalisis nomor 1 itu.
ketika melihat sejarah itu cek saha sanad nanti ditaliti lah sanad dan nu kahiji itu fanatik teu gitu. Nu kedua gampang percaya. Nah, jadi jelema nu ngobrolkeun sebuah peristiwa itu gampang percaya tuh. Lamun manehna gampang percaya berarti babari percaya babari dibohongan. Lamun istilah Islam nama lemah iman lah. Jadi sanadna tuh orang yang memberikan atau menceritakan sejarah gampang dipercaya, gampang percaya teh ka batur. Jadi lamun babari percaya itu diragukan. Contoh kira seseorang hari jalan ke Bandung kemananya tuh kawetan misalkan percaya we kawetan untuk analisis benar nya kawetan asa ke kulon atau nanyakeun ke beberapa orang atau dianalisis heula nempok kana peta nempok kana atlas nempok kana map gampang percaya langsung seperti itu. Nah itu diragukan seorang penulis sejarah atau yang mengabarkan sebuah peristiwa itu diragukan. Katilu tidak mampu memahami informasi. Kata sederhana nama gila IQ-nya rendah. Jadi ketika aya sebuah berita manehna teh teu mampu ieu beritana arahna ka mana? Kunaon aya berita ieu? Ka mana ieu arahna? Amin naon aya berita ieu? Teu mampu manehna. IQ-nya rendah. Nah itu kudu diragukan deh, lamun IQ-nya rendah. Bisi asup karena kategori kebohongan sejarah. Doib lah mencek hadis mah. Nu kaopat berasumsi salah atau salah sangka. Ayo salah sangka. Salah sangka lamun misalkan ayeuna lamun ngobrolna contoh misalkan sentimen kampus misalkan lah orang kampung ngobrol lagi orang kampung lah tamat SD lah tamat SMP lah lulusan UIN naon bisa UIN bisa lah lulusan naon lah orang Sunda kadar ge orang Sunda nah eta geus kumaha geus salah sangka dahulu gitu. Jadi kudu diteliti tak lamun orang nusok sering salah sangka atau kan geus prejudice gitu geus harus benar-benar dicermati dan diteliti berita itu. Nu kalima buta kenyataan. Maksudnya seperti ya buta kenyataan. Ketika seorang membuat buku ataupun membuat tulisan tentang sejarah pernikahan, tapi manehna can kawin. Nah eta atau membuat buku panduan ibadah haji, manehna can ka Mekah. Eta hanya meraba-raba gitu. Buta kenyataan. Nah, itu. Jadi unsur yang keempat, namun aya unsur yang kelima itu buta kenyataan bisa kemungkinan kebohongan sejarah terjadi di dirinya. Anu kagenep dekat dengan penguasa atau aya unsur kepentingan. Misal ketika saya menjadi menteri BUMN misalkan, otomatis tulisan-tulisan saya ataupun pidato-pidato saya itu pasti pro ke pemerintah. Bisa seperti itu. Atau kamu sendiri pun, misalnya kamu sendiri pun ketika kamu dekat dengan penguasa, mungkin kamu akan canggung untuk mengkritik seseorang penguasa itu. Nah, yang terakhir
tidak mengetahui logika. Jadi itu apa logika tren, apa logika tren zaman ayeuna. Jadi lamun misalkan zaman ayeuna zaman aya internet, buku teh aya buku fisik, aya e-book ataupun apa WA, apa Facebook, apa aya non teknologi dan lain-lain. Tapi manehanana ngomongkan sebuah peristiwa, otomatis peristiwa lagi mual apa runtutan peristiwa. Namun aya salah sahiji runtutan anu manehana teh nyaho. Eta 7 ciri-ciri yang kebohongan sejarah. Nah, saya rasa cukup sekianlah untuk pengantar pada mata kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.